Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, iman kita dijaga, diberi kesehatan, keselamatan, dan pada bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selepas Ramadan ini kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terutama siswa-siswi SMK Negeri 1 Subang. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang keutamaan sedekah atau fadilah sedekah. Boleh ya kita doa dulu untuk kemanfaatan ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik, ilmunya bermanfaat dunia sampai di akhirat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anakku sekalian yang Ibu muliakan, apa itu yang dimaksud dengan sedekah? Keutamaan apa yang akan kita dapatkan kalau kita bersedekah? Sedekah menurut bahasa itu turunan dari as-sidqu yang artinya kejujuran. Artinya kejujuran iman orang yang mengeluarkannya. Sedangkan menurut syariat Islam, sedekah adalah beribadah kepada Allah dengan menginfakkan harta yang tidak diwajibkan menurut syariat. Jadi kalau yang diwajibkan itu namanya zakat. Ada juga yang mengartikan bahwa sedekah itu adalah mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kalau dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak membutuhkannya itu namanya hadiah. Ya, namanya hadiah yang diberikan karena cinta kepada seseorang, yang diberikan karena prestasinya, atau yang diberikan karena seseorang itu melakukan sesuatu, itu namanya hadiah. Misalnya seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, kalau nilai kamu bagus akan ibu belikan HP." Nah, itu hadiah. Kalau sekarang misalnya Bapak Ibu guru memberikan ilmu kepada siswa-siswinya, apakah ini termasuk sedekah? Jadi secara luas arti sedekah mencakup amalan-amalan yang nilainya sedekah. Jadi termasuk amalan-amalan yang bernilai sedekah. Nah, ini banyak sekali yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Berlaku adil kepada dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang naik kendaraannya atau menaikkan barang bawaannya itu adalah sedekah. Ucapan yang baik, langkah menuju masjid untuk sholat, atau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Sedekah adalah ibadah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 31.
Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Jadi sedekah ini ya dianjurkan bukan hanya untuk orang kaya, tapi orang-orang yang beriman, baik dia kaya ataupun tidak ya. Bagaimana caranya orang yang tidak kaya apakah bisa bersedekah? Tentu saja bisa. Ada di dalam sebuah hadis bahwa bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sepotong kue, walaupun hanya dengan sebutir bawang gitu ya. Jadi sedekah ini bukan hanya untuk orang yang kaya, tetapi dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semampu kita. Hadirin rahimakumullah, apa saja keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah dari sedekah ini? Ada fadilah atau keutamaan di dunia dan ada fadilah atau keutamaan di akhirat. Yang pertama, dengan bersedekah akan melipat gandakan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dari ayat ini bahwa orang yang mengeluarkan sedekah jadi banyak bonus dari Allah ya. Jadi keutamaan itu atau fadilah itu sama dengan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. 1 biji bisa menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai bisa menumbuhkan 100 biji. Tetapi ini bukan niat atau ini bukan tujuan untuk orang yang bersedekah. Niatnya, tujuannya orang yang bersedekah haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi luar biasa sekali keutamaan sedekah yang pertama ini. Keutamaan sedekah yang selanjutnya yaitu memanjangkan usia. Ini ada perbedaan pendapat. Panjang usia itu memang usianya yang betul-betul panjang atau usianya pendek tetapi keberkahan dari usianya ya. Keberkahan dari usia itu penuh dengan kebahagiaan dalam hidupnya ya. Kesehatan, kebaikan sehingga walaupun orangnya sudah meninggal tetap masih dikenang. Keutamaan sedekah yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai syifa atau sebagai penyembuh. Mungkin pernah baca ya atau pernah dengar testimoni dengan bersedekah mengangkat penyakit gitu ya. Misalnya ini ada seorang yang sakit kanker, sudah parah kankernya,
divonis oleh dokter, jadi harus diangkat yang kanker payudara. Perempuan itu datang kepada seorang yang alim. Dia menceritakan bahwa dia punya kanker. Nasihat dari orang alim itu, kalau tidak mau dioperasi, apakah atau berapakah biaya operasi itu? Dia sebutkan biayanya sekian. Apakah kamu mampu? Saya mampu. Kalau tidak mau dioperasi, silahkan. Keluarkan saja sedekah sebesar biaya operasi itu. Maka dia mengeluarkan sedekah sebesar operasi itu, dan ternyata sebulan dari itu dia sudah dinyatakan bersih dari kanker. Subhanallah. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, keutamaan sedekah, terkabulnya hajat atau doa-doa kita, dimudahkannya hajat. Kemudian yang kelima, Allah akan menghindarkan dari bahaya atau bala. Yang selanjutnya, kematian yang husnul khotimah. Kemudian menjauhkan diri dari api neraka, terhindar dari azab kubur, bahwa sedekahnya itu bisa memadamkan api di dalam kubur. Kemudian yang utama dari bersedekah adalah bisa menjadi naungan di yaumil hisab, yaitu keutamaan dari sedekah yang disembunyikan. Sedekah yang disembunyikan, tangan kanan bersedekah, tangan kirinya saja tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Ini luar biasa keutamaannya, bisa menjadi naungan di yaumil hisab ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya juga keutamaan bersedekah adalah bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Hadirin rahimakumullah, tentunya padilah-padilah ini akan didapatkan sesuai dengan tingkat kedermawanan masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Ada suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang sedekahnya tidak bisa ditandingi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bahkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sayyidah Khadijah yang telah memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan tangan-tangan kita tangan-tangan yang terbuka untuk sedekah, menjadi tangan yang layak untuk memetik buah-buahan di surga, menjadi tangan yang layak untuk bersalaman dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tangan yang layak untuk bersalaman dengan wanita-wanita mulia, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.